Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji menggelar prosesi peletakan batu pertama pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji. Acara dihadiri langsung oleh Ketua Bidang Organisasi DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung beserta fungsionaris, anggota DPR RI, Wakil Bupati Mesuji Haryati Chandralela, Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad, Wakil Bupati Tanggamus Safei, fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung, dan seluruh kader PDI Perjuangan sampai ke anak ranting. Pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Mesuji ini diprediksi menelan anggaran hingga 1 miliar rupiah lebih. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji Budi Condrowati. Untuk tahap awal pembangunan kantor DPC Mesuji, anggaran yang tersedia baru 400 juta rupiah dan 1.000 sak semen yang seluruhnya merupakan hak sumbangan para kader. Ia berharap kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk bergotong royong agar pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Mesuji dapat segera terselesaikan. Melaporkan bahwa pada waktu saya diberi tugas menjadi PLT Mesuji dan kemudian definitif menjadi Ketua DPC Mesuji, saya merasa prihatin karena hanya DPC Mesuji lah yang belum mempunyai kantor partai. Untuk itu, pada rakor DPC seprovinsi Lampung yang dipimpin oleh Bapak Ketua DPD, Bapak Sudin, saya melaporkan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji akan membuat kantor. Spontan pada waktu itu, Bapak Sudin selaku Ketua DPD Perjuangan PDI Perjuangan langsung merespon cepat Bapak Sukur Nababan. Beliau langsung menjawab dengan cepat dan beliau menginstruksikan agar kita bergotong royong, yaitu kepada DPR RI, Ibu Itet, Pak Komang, dan kepada DPD PDI Perjuangan, serta kepada anggota Provinsi Lampung. Dalam waktu 10 menit, saya mendapatkan dana 400 juta rupiah. Dan ditambah dari Pak Sudin 1.000 sak semen, itu katanya baru tahap pertama. Dan juga dari Bapak Minggrum Gume dan Ibu Winarti. Itu sementara Bapak Ketua DPP donatur yang baru memberikan bantuan kepada kami DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji, dan saya yakin karena kita bergotong royong pasti akan terus bertambah. Sementara Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung dalam sambutannya menjelaskan banyak kader PDI Perjuangan yang tidak tahu diri, ada kader yang telah diberikan kenikmatan oleh partai menjadi pengkhianat partai. Maka dari itu ia berharap seluruh kader PDI Perjuangan kompak, salah satunya ditunjukkan dengan pembangunan kantor ini sebagai rumah rakyat. Banyak kader PDI Perjuangan yang tidak tahu diri. Saya tegaskan, tidak tahu diri. Kenapa saya katakan begitu? Menjadi anggota DPRD Kabupaten 3 kali, menjadi ketua DPC 3 kali, membangun partai, setelah membangun diambil lagi sama dia. Saya ngomong apa adanya. Kita pernah jadi pemenang di Kabupaten Mesuji, tapi tidak punya kantor. Ada yang mohon-mohon mau jadi ketua DPC Mesuji, sudah jadi, nggak bangun kantor, jadi pengkhianat partai, pindah partai. Padahal dia sudah banyak diberikan kenikmatan oleh PDI Perjuangan. Ini loh. Jadi saya laporkan kepada ketua saya yang terhormat, yang belum punya kantor hanya tinggal Kabupaten Pesawaran. Saya juga bingung kok ketuanya anggota DPR RI tapi belum punya kantor. Sungguh memprihatinkan. Jadi saya katakan sama ketua DPC, kalau Mbak Condro mau jadi ketua DPC definitif, mampu bangun kantor nggak?
Kalau nggak mampu bangun kantor, saya tidak teken usulannya ke DPP. Saya bilang, malulah kita sekian puluh tahun ikut partai. Partai sudah banyak berbuat untuk kita, memberikan kehormatan yang lebih kepada kita. Tapi masa membangun kantor saja tidak. Ini loh yang saya sayangkan. Maka tadi diceritakan, saya bilang untuk tahap pertama saya berikan 1.000 sak semen. Tadi beliau bilang saya tahu maksudnya. Gua paham apa yang lu mau. Tadi dananya baru 400 juta. Pembangunnya 1 miliar. Saya bilang ya kalau masalah semen dan lain-lain, tahap pertama kan 1.000. Nanti butuhkan tinggal ngomong. Ada orang kaya di sini namanya Mbak Eva yang... Syukur Nababan dalam sambutannya mengatakan marwah dan ruh partai itu harus memiliki rumah sebagai tempat pengaduan masyarakat dan tempat berdiskusi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia mengajak seluruh kader PDI Perjuangan mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi Lampung, dan kepala daerah di sekitar Mesuji bergotong royong menyelesaikan pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Mesuji. Dirinya secara pribadi langsung memberikan bantuan sebesar 50 juta rupiah. Di setiap kesempatan Ketua Umum mengatakan, marwah, roh partai itu adalah harus ada rumah, harus ada tempat kita berdiskusi, tempat kita melihat keadaan rakyat, tempat kita sesama keluarga besar PDI Perjuangan untuk mendiskusikan segala kepentingan rakyat dan membela rakyat. Dan tempat kita, rumah kita di mana rakyat datang ke rumah kita untuk mengadu semua persoalan-persoalannya, sehingga kita bisa advokasi. Itulah yang disebut dengan kantor partai. Karena tanpa kantor partai itu bohong. Di mana kita bisa berkumpul sesama kader PDI Perjuangan, di mana rakyat bisa bertemu dengan kita untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang menjadi kepentingan rakyat. Sekali lagi, khususnya kepada Ibu Ketua DPC PDI Perjuangan, Ibu Budi Condro, beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Mesuji dan seluruh kader. Terima kasih juga ke Pak Sudin. Tadi saya sudah mendengar ceritanya secara langsung. Bagaimana proses pembangunan kantor partai ini. Seperti yang kami katakan tadi, kantor partai adalah jiwa. Kantor partai adalah badan daripada partai kita. Dalam tempo singkat bisa kita kumpulkan untuk bergotong royong, karena itulah sifat, karena itu adalah ideologi partai kita. Ideologi PDI Perjuangan gotong royong. Maka saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, saya meminta kepada seluruh kader PDI Perjuangan yang hadir di tempat ini, khususnya anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, kepala daerah di sekitar Mesuji ini. Ayo kita bisa, kita keroyok, kita gotong royongkan. Tentu saja harusnya saya di sini meletakkan batu pertama, tetapi karena masih kurang biayanya, ini adalah tanggung jawab. Jadi DPP itu bukan hanya memerintah. Tadi Pak Sudin sudah marah-marah, saya tidak mau marah-marah. Maka saya sebagai Ketua DPP partai, bidang keanggotaan dan organisasi, saya mau menunjukkan saya tidak bisa meminta Anda untuk bergotong royong tanpa saya bergotong royong. Mendengar perintah langsung Ketua DPP PDI Perjuangan, seluruh kader PDI Perjuangan Lampung secara spontan langsung memberikan bantuan untuk pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan, dimulai oleh Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad yang memberikan bantuan sebesar 75 juta rupiah. Iko Mangkoheri, anggota DPR RI sebesar 100 juta rupiah, fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung sebesar 100 juta rupiah, Ketut Rameo dan Budi Condrowati sebesar 50 juta rupiah, dan Wakil Bupati Tanggamus sebesar 10 juta rupiah. Acara ditutup dengan pemberian tali asih kepada anak yatim piatu dan pemberian bantuan kepada 7 PAC sebesar 10 juta rupiah yang berasal dari anggota DPR RI Itet Trijayati. Tim Liputan melaporkan.